Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Benediktus Canisius Senterus Rabu, SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator Laurentius Wage SPD, pengajar praktik Vincentius de Paul SP. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu dalam modul 2.3 saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah paradigma berpikir coaching. Coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan pengalaman belajar. Yang pertama, kurang percaya diri. Sebelum memahami isi materi dalam modul ini, saya sedikit kurang percaya diri karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengimplementasikannya. Yang kedua, saya merasa senang. Selama mempelajari modul 2.3, saya sangat senang karena saya dapat mengetahui seperti apa praktik coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching, dan alur cerita dalam melakukan praktik coaching. Di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, kami saling berkolaborasi dalam melakukan praktik coaching. Yang ketiga, merasa optimis. Saya selalu optimis untuk mengimplementasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Yang keempat,
apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yaitu yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, mendengarkan dengan aktif sebagai coach, fokus pada pertanyaan yang diberikan coach agar tidak menjawab di luar pertanyaan sehingga tujuan dari percakapan itu dapat tercapai. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yaitu setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang di mana saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach maupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari pikiran-pikiran pribadi dan rasa emosi. Saya harus fokus dan berpikir matang serta bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ke-B, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, menentukan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yaitu bagaimana teknik coaching dapat diterapkan secara efektif dalam situasi supervisi akademik di sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mengimplementasikannya. Kegiatan supervisi bukan saja bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik seorang pendidik sehingga tidak hanya melakukan supervisi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah sebelumnya mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh pendidik. Saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait observasi yang sudah dilaksanakan oleh pendidik tersebut. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru, yaitu coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajar yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pembelajar harus memahami perkembangan murid secara holistik. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi orang pendidik agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik dalam komunitas sekolah.
Supervisi akademik hanya sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada seluruh komunitas sekolah agar adanya penyamaan persepsi tentang makna supervisi akademik. Memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media sosial yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, yaitu membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebagai menjalankan kewajiban tanpa memahami makna kegiatan supervisi akademik sebenarnya seperti apa. Kegiatan supervisi akademik saat itu hanya melaksanakan tanpa supervisi dan pasca supervisi sehingga hanya semata penilaian guru saja. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi akademik dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi pendidik dalam bidang akademik dengan menggunakan coaching, kompetensi, dan alur tirta. Kedua, konsep atau praktik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat dipetakan sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dalam penerapan praktik coaching, harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Modul 2.2 yaitu dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop serta mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Dalam melaksanakan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dalam kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Kedua, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar calon guru penggerak. Yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi akademik yang harus dijadikan sangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.